Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya setiap doa pasti dikabulkan. Jadi kalau mengatakan doa ini dikabulkan, kalau ada pertanyaan, apakah doa kita ini dikabulkan? Jawabannya jangan bilang insya Allah dikabulkan, tapi apa? Pasti dikabulkan, ya kan? Karena janji Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kepada, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan setiap permohonan kalian, kata Allah. Tapi tentunya Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan setiap doa-doa hambanya. Subhanallah. Allah bisa mengabulkan doa hambanya secara langsung, begitu hambanya meminta, langsung Allah kabulkan. Allah punya cara mengabulkan doa untuk hambanya dengan cara ditangguhkan. Allah juga punya cara mengabulkan doa hambanya dengan cara kalau bahasa saya, diberikan sedikit demi sedikit. Allah pun punya cara untuk mengabulkan doa hambanya dengan cara apa? Dengan cara dikabulkannya kelak di akhirat. Ya, menjadi amal baik. Lalu juga Allah punya cara mengabulkan doa hambanya itu dengan cara menghapus dosa-dosa hambanya yang telah lalu. Itu cara Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Maka kalau ada pertanyaan, apakah Allah mengabulkan doa saya? Apakah Allah mengabulkan permintaan saya? Jawabannya bukan insya Allah lagi, tapi pasti. Kenapa dikatakan pasti? Karena Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, karena ketika kau meminta kepadaku, kata Allah, ketika kau memohon kepadaku, ketika kau berdoa kepadaku, kata Allah apa? Astajib lakum. Aku akan mengabulkan setiap permohonanmu. Aku akan mengabulkan setiap permintaanmu. Ya, subhanallah. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Namun ternyata salah satu penentu dikabulkannya doa adalah dilihat, tentu banyak ya, penentu dikabulkannya doa itu banyak ya. Salah satunya apa? Salah satunya dilihat dari seperti apa atau bagaimana kita mendapatkan rizki. Jangan berharap Allah mengabulkan doa seorang hamba kalau yang dia dapatkan masih bersentuhan dengan sesuatu yang haram. Jangan berharap Allah mengabulkan doa seseorang kalau apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Subhanallah. Seperti apa? Seperti yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Arba'in yang ke-10 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya bacakan teks Arabnya. Saya minta nanti di antara teman-teman ada yang membacakan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun punten innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. Tsumma dzakara rajul yutilu safar asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Rawahu Muslim. Enggak, silahkan untuk artinya sambil kita sama-sama menyimaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman,
Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal solih. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, seorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Robi, ya Robi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Insyaallah, syukran jazakillah khair. Indah sekali kalau kita menelaahi, kita meresapi, kita memahami setiap perkataan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling indah adalah sering kita temui daripada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, isinya pendek, tapi ternyata maknanya luar biasa. Ya, seperti hadis ini, ketika dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah ini thayyib. Allah itu thayyib. Thayyib ini artinya apa? Kalau thayyib kita sering mengartikan secara bahasa thayyib itu baik, ya kan? Ternyata thayyib dalam hadis ini menurut para ulama, thayyib artinya tahir, ay munazzatun anin naqais. Artinya apa? Thayyib di sini adalah tahir, bersih, suci, munazzatun anil naqais, terbebas dari kekurangan. Thayyib di sini adalah sempurna dari segala macam kekurangan. Jadi thayyib di sini adalah munazzatun anin naqais, terbebas dari segala kekurangan, sempurna. Jadi ketika dikatakan thayyib itu artinya apa? Sempurna. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Sempurna seperti apa? Sempurna sifat Allah yang sempurna tanpa tapi. Misalnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sempurna kasihnya tanpa ada tapi. Allah Maha Penyayang, sempurna sayangnya tanpa ada tapi. Subhanallah. Lalu juga dikatakan Allah As-Sami. Teman-teman pernah mendengar kalimat As-Sami? Allah As-Sami. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar tanpa tapi. Bahkan ketika dikatakan As-Sami, Allah ini bukan hanya mendengarkan permintaan hambanya, tapi juga apa? Tapi mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Kalau kita nih makhluk Allah, manusia, kita ini punya telinga, tapi kadang nggak digunakan untuk mendengar. Ya kan? Ada tapinya. Kalau Allah As-Sami Maha mendengar, bukan hanya Maha mendengar, tapi mendengar tanpa tapi, bukan hanya mendengar, tapi juga mendengar segala permintaan hambanya, bukan hanya mendengar segala permintaan hambanya, tapi mengabulkan apa yang hambanya minta. Beda dengan kita sebagai makhluk. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kita ini sebagai makhluk, subhanallah, punya kuping sih, tapi kadang-kadang nggak digunakan sebagai pendengaran kita. Atau punya kuping untuk mendengar, tapi nggak bisa meresapi apa yang didengar. Punya kuping, tapi nggak bisa memahami apa yang disampaikan. Ini manusia. Kedengaran sih apa yang disampaikan, tapi nggak paham. Allah nggak begitu, nggak ada tapi. Ketika dikatakan Allah As-Sami, Allah Maha mendengar tanpa tapi. Mendengar dengan sempurna. Kita punya kuping, kita dengar sih. Kita paham apa yang disampaikan, tapi kita nggak simpan di memori ingatan kita. Allah As-Sami, teman-teman yang dirahmati Allah, bukan hanya mendengar permintaan hambanya, subhanallah, tapi juga mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Teman-teman pernah nggak
apa namanya, pengen ada seorang teman gitu ya, pengen curhat dengan kita, ada seorang teman ingin curhat dengan kita, lalu kita katakan apa? Ya udah nggak apa-apa, maaf ya, saya nggak bisa nggak bisa ngasih apa namanya nasihat. Ya paling nggak saya menjadi pendengar yang baik gitu kan, ya kan? Nah Allah nggak begitu teman-teman. Allah tuh nggak begitu. Allah tuh mendengarkan ketika kita curhat. Subhanallah. Ketika kita curhat tuh Allah tuh mendengarkan teman-teman. Subhanallah. Saat kita curhat sama Allah, Allah bukan hanya mendengarkan, tapi saat itu pula ketika kita curhat sama Allah, tanpa kita sadari, Allah akan kasih kebaikan untuk kita karena kita apa ya, ngobrolnya sama Allah, curhatnya sama Allah. Jadi punten kalau bahasa saya gitu ya, untuk memahamkan saja, uh, Allah akan merasa sangat bangga ketika hambanya apa-apa, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Beda dengan kita, kalau orang udah curhat terus gitu kan. Iya sih, aku udah bilang, aku cuma bisa jadi pendengar aja gitu kan. Tapi kadang-kadang banyak di antara kita, kalau orang itu curhatnya yang itu lagi, yang itu lagi, yang itu lagi, ada rasa bosan nggak? Ya, Allah nggak begitu. Semakin sering kita negur Allah, semakin kita ngobrol sama Allah, Allah semakin senang. Inilah Allah Maha Sempurna tanpa tapi. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya subhanallah. Sesungguhnya Allah ini tayyib. Tadi sesungguhnya Allah ini munazzatun anin naqais, terbebas dari kekurangan, sempurna dari segala macam kekurangan. Allah maha kaya, maha sempurna, tanpa tapi. Beda dengan makhluk. Ada orang kaya, tapi pelit misalnya. Ada orang baik, tapi miskin. Itu manusia seperti itu kan. Ada orang yang kaya tapi apa galak, itu kan manusia, ya kan? Misalnya orang itu sih baik, pintar, kaya, tapi sakit-sakitan, punya kekurangan manusia tuh. Atau orang itu cantik, bersih, rapi, tapi nggak bisa bergaul. Itu orang manusia seperti itu ya. Intinya semua makhluk itu pasti ketemu yang namanya tapi, walaupun makhluk itu kelihatannya oke. Di balik keokehan seorang makhluk pasti ada tapinya, ada kekurangannya. Allah tidak begitu. Thayyib Allah itu. Thayyib, bahir, munazzatun anin naqais. Subhanallah, terbebas daripada kekurangan. Allah ini thayyib, bersih daripada kekurangan, bersih daripada tapi dan tapi dan tapi. Misalnya nih, ada seorang laki-laki mengagumi seorang perempuan, bahkan menganggap perempuan ini perempuan yang paling sempurna, gitu kan? Ya rata-rata ya punten-punten kalau orang lagi kasmaran mungkin ya, yang lagi kasmaran, apalagi sudah mendekati pernikahan, mau menikah, sudah memutuskan untuk menikah, nggak sedikit di antara mereka pasangannya tuh ngerasa paling lengkap gitu. Tapi ternyata begitu menikah, lama-lama apa? Ketahuan juga kekurangannya, ya kan? Ada profesor pintar, jenius, tapi ujung-ujungnya apa? Pikun, ya kan? Ada orang yang kuat, misalnya sehingga saking kuatnya dia sebagai seorang petarung yang nomor 1 misalnya. Tapi kalau udah masanya, kalau udah masanya tua, apa dia masih kuat? Enggak. Punten, Miss Universe cantik sih, tapi nggak nutup aurat. Nah ini tak ada tapinya nih kalau makhluk. Nah Allah itu thayyib, terbebas daripada kekurangan. Apa yang subhanallah usikum wa nafsi bitaqwallah, ketika dikatakan Allah ini thayyib, apa yang harus kita lakukan? Thayyib seperti apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi Allah yang thayyib? Subhanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang harus kita lakukan adalah
Thayyibul aqaid. Kita berhadapan dengan Allah yang thayyib. Harus thayyibul aqaid. Baik akidahnya. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan Allah yang terbebas dari kekurangan. Maka kita ketika berhadapan dengan Allah, thayyibul aqaid, harus baik akidahnya. Jangan pernah menduakan Allah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jangan pernah meminta kepada selain Allah. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa dilihat di surat An-Nisa. Surat An-Nisa, punten sebentar saya cek. Surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ini punten, kembali lagi saya sampaikan. Kita ini menghadapi Allah yang thayyib, yang sempurna, yang bersih dari kekurangan. Maka ketika kita menghadapi Allah yang thayyib ini, maka kita harus apa? Harus thayyibul aqaid, harus baik dalam akidahnya. Tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Dalam An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Subhanallah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Teman-teman garis bawahi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik. Barang siapa yang dikehendakinya, dikehendaki Allah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Jelas ya? Kita harus apa? Harus thayyib dalam akidah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Karena apa? Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi. Allah tidak akan mengampuni seseorang yang berbuat syirik. Subhanallah. Namun teman-teman, yang indah adalah saking thayyibnya Allah, sampai ada kalimat yang luar biasa dengan mengatakan warahmati sabaqat ghadabi. Apa kata Allah? Warahmati sabaqat ghadabi dalam hadis qudsi. Dan rahmatku sabaqat ghadabi. Dan rahmatku mendahului marahku. Dan rahmatku mendahului murkaku. Itu kata Allah. Sementara tadi di ayat tadi dikatakan innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang selain syirik liman yasha, sesuai dengan keinginan Allah. Tapi ada lagi kalimat yang sangat indah, wa rahmati sabaqat ghadabi. Dan sayang Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, sabaqat ghadabi, mendahului marahku, kata Allah. Rahmatku mendahului marahku. Artinya gini loh teman-teman. Semurka-murkanya Allah. Kalau Allah, punten semurka-murkanya Allah, kalau orang sudah bertobat atas segala dosa yang dia lakukan, dosa apapun, kalau orang itu bertaubat, maka Allah akan ampuni. Sampai kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, lalu dia bertaubat taubatan nasuha, apakah Allah ampuni? Tetap Allah ampuni. Lalu kenapa Umi Maki itu pernyataan Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Katanya Allah akan mengampuni setiap dosa, hatta itu adalah dosa syirik kalau hambanya bertobat. Iya. Ada kalimat innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini saking beratnya dosa syirik.
Bisa difahami nggak teman-teman? Saking beratnya dosa syirik sehingga Allah katakan seperti itu. Tapi kalau hambanya setelah dia melakukan kesyirikan, lalu dia sadari, lalu dia bertaubat, taubatan nasuha, Allah ampuni. Allah nggak jadi marah. Bisa difahami nggak? Allah nggak ada jadi murka. Maka dikatakan warahmati sabaqat ghadabi. Syaratnya apa? Taubat, taubatan nasuha. Allah akan ampuni sekalipun dia telah berbuat syirik. Kalau dia bertaubat, taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha itu seperti apa? Syarat taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa ya? Taubat yang benar-benar, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Syaratnya apa? Yang pertama, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ada penyesalan di dalam dirinya. Karena apa? An-nadmu wa taubah. Penyesalan itu adalah bentuk dari taubat. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan, kamu tobat? Iya tobat. Oh beneran kamu tobat? Iya tobat. Kamu nyesel nggak? Ya gimana ya? Biasa aja sih. Itu bukan tobat namanya. Karena an-nadmu buat taubah. Itu syarat taubatan nasuha. Yang kedua, usikum wa nafsi bittaqwallah. Berjanji untuk tidak mengulangi kemaksiatannya lagi. Orang ditanya, kamu tobat? Iya tobat. Kamu nyesel nggak kamu udah melakukan kemaksiatan? Iya, saya nyesel sih. Janji ya, kamu nggak boleh melakukan itu lagi. Ya, lihat nanti sih. Ya itu nggak tobat namanya. Taubatan nasuha itu janji, menyesal. Lalu setelah menyesal, berjanji tidak akan mengulangi apa yang telah dia lakukan. Lalu apa? Dikasih garis. Garisnya apa? Garisnya melakukan lebih banyak amal-amal soleh. Itu taubatan nasuha. Ketika Allah katakan warahmati sabaqat ghadabi, Allah rahmatnya mendahului murkanya. Sampai tadi disampaikan walaupun ada orang yang berbuat syirik, tapi dia langsung bertobat kepada Allah, maka Allah nggak jadi murka. Justru apa? Rahmatnya mendahului murkanya. Saya teringat dengan kisah bagaimana tenggelamnya Fir'aun. Ini satu saat Jibril ini teman-teman lagi ngobrol sama Rasulullah. Pernah satu saat Jibril lagi ngobrol sama Rasulullah. Rasulullah tahu nggak, kata Jibril, sebenarnya itu yang namanya Fir'aun. Matinya itu bukan hanya karena tenggelam di air. Bukan hanya karena itu, kata Jibril. Lalu kata Rasulullah, kalau bukan hanya karena tenggelam, emang gara-gara apa? Apa salah satu penyebab Fir'aun mati di lautan? Kan sudah tenggelam, masa ya bukan air penyebabnya? Kata Jibril gini, sebetulnya ketika Allah murka atas apa yang dilakukan oleh Fir'aun, Allah memang menenggelamkan, ya, Allah tenggelamkan Fir'aun, dan ketika Allah tenggelamkan Fir'aun, saat Fir'aun mulai tenggelam, mulai ke bawah perairan gitu kan, tiba-tiba itu namanya Fir'aun, dia katakan amantu bi robbi bani Israil, amantu bi robbi Musa, amantu bi robbi Harun. Itu Fir'aun. Saat dia kelelep kalau bahasa saya, saat dia kelelep di lautan, dia refleks mulutnya mengucapkan amantu bi robbi bani Israil, aku beriman kepada Robnya Bani Israil, aku beriman kepada Robnya Musa, aku beriman kepada Robnya Harun. Itu yang disampaikan Fir'aun saat itu sebelum dia mati, kata Jibril. Nih Fir'aun nih, saking sombongnya Fir'aun, udah mau mati aja, dia nggak mau mengucapkan amantu billah. Tapi apa kata Fir'aun? Amantu bi robbi bani Israil, aku beriman kepada Robnya Bani Israil. Nggak mengatakan amantu billah, tapi apa? Aku beriman kepada Robnya Musa. Apa sih susahnya tinggal bilang amantu billah gitu? Saking sombongnya tuh Fir'aun. Terus lalu kata Jibril, terus apa kata Rasulullah? Iya, karena aku mendengar Fir'aun mengatakan amantu bi robbi bani Israil, amantu bi robbi Musa, amantu bi robbi Harun,
Aku takut, semakin dia panik, semakin dia kelelep, gitu kan. Lalu dia refleks mengatakan amantu billah, maka sebelum dia mengatakan amantu billah, ya udah aku jejelin dia dengan pasir dari dasar laut. Dijejelin mulutnya dengan pasir dari dasar laut, kata Jibril. Loh kok kenapa begitu? Ya, aku kan sangat tahu Allah itu rahmatnya, subhanallah, lebih cepat daripada murkanya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Aku takut karena Fir'aun ini mengatakan amantu billah, lalu Allah nggak jadi marah karena rahmat Allah lebih cepat daripada murkanya. Makanya aku langsung sebelum Fir'aun ini mengucapkan amantu billah, maka aku langsung jejeli itu Fir'aun dengan pasirnya berasal dari dasar laut. Ya kan, punten, nggak lucu kan kalau ada cerita Fir'aun husnul khotimah gitu kan. Aneh gitu kan. Nggak ada. Sudah menjadi kodok kodarnya Allah, Fir'aun ini ya diadab oleh Allah. Subhanallah. Dan ternyata subhanallah, benar teman-teman. Wallahu alam, saya mendengarkan beberapa ilmuwan dari dari Jazirah Arab gitu kan. Ternyata muminya Fir'aun ini, wallahu alam ya, memang ternyata muminya itu banyak pasir gitu. Nah ini saya sampaikan, kenapa saya sampaikan tentang bagaimana matinya Fir'aun, yaitu Jibril takut, refleksnya Fir'aun mengatakan amantu billah, lalu Allah mendengarkan dan langsung Allah ampuni gitu. Daripada dia keburu ngomong amantu billah, ya udahlah saya jejelin. Nah ini bukti bahwa subhanallah, wa rahmati sabaqat ghadabi, dan murkaku, kata Allah, mendahului punten, dan rahmatku mendahului murkaku. Ini saking thayyibnya Allah, teman-teman. Allah, walaupun ada orang yang sudah berbuat syirik kepada Allah, tapi kalau dia bertaubat, taubatan nasuha, Allah ampuni. Kembali lagi, innallaha thayyibun la yaqbalullah illa thayyib. Allah maha sempurna, terbebas dari segala kekurangan. La yaqbalu illa thayyiban. Artinya, subhanallah, tadi harus thayyib anil aqaid, tentang akidahnya. Artinya ketika kita sholat, harus baik dulu akidahnya. Ketika kita puasa, harus baik juga akidahnya. Ketika kita zakat, harus baik juga akidahnya. Apalagi ketika kita haji, ketika kita kurban, selesaikan dulu, bereskan dulu, rapihkan dulu akidahnya. Bersihkan akidah kita daripada perbuatan syirik. Kenapa? Karena perbuatan syirik ini menghancurkan segala amalan. Kalau ada orang, na'udzubillah, dia punya amalan melebihi luas langit dan bumi, subhanallah. Ternyata setelah dia mengumpulkan amalan melebihi luas langit dan bumi, ternyata dia punya satu saja dosa syirik, maka apa? Lahabita amaluhu. Maka amal baik yang seluas langit dan bumi itu terhapus dengan dosa syirik itu. Na'udzubillah. Hancur. Bahkan dikatakan apa? Habaan mansura. Habaan mansura itu apa? Saya sering mengumpamakan ketika dikatakan habaan mansura itu gini. Kalau kita mau bikin kue, cake gitu kan, biasanya tepungnya suka itu nggak sih? Dulu sih masih suka saya udah lama banget nggak bikin cake ya. Masih suka disaring, diayak gitu ya. Sehingga yang lembutnya baru ini, baru terpisah. Seandainya kita ngayakin, saringin tepung, nyaring tepung yang lembutnya numpuk. Nah kan yang sudah disaring yang kita buat untuk bikin cake ya kan. Nah misalnya sudah terkumpul tepung yang sudah kita ayak, bahasa saya mah ayak, nggak tahu bahasa sini ya, yang sudah kita saring, tiba-tiba misalnya anak kita bawa kipas angin, ternyata kipas angin itu diarahkan ke tumpukan ketumpukan tepung yang sudah kita ayak. Kira-kira kipas angin yang besar diarahkan ke tumpukan tepung yang sudah diayak, kira-kira tersisa nggak tepungnya? Enggak. Inilah habaan mansura. Dosa syirik ini akan menghancurkan semua amalan.
Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Maka apa? Bersihkan dulu akidah kita. Karena kita menghadapi Allah yang baik. Caranya apa? Bersihkan hati kita dari rasa syirik. Dari sifat syirik. Bersihkan diri kita dari sifat riya. Karena punten kalau tadi sifat syirik ini menghancurkan amal-amalan, seluruh amalan, kalau dosa riya menghancurkan amalan yang di sana ada riyanya. Misalnya, ada orang, dia sholat hanya terbiasa sholat fardu saja. Tapi qadarullah saat dia sholat zuhur misalnya, qadarullah dia sholatnya itu dengan teman-temannya yang bareng dengan teman-temannya sholat di masjid. Begitu setelah sholat zuhur misalnya, waduh, teman saya pada ba'diyah nih. Nah, udahlah ba'diyah gitu ya. Nah, begitu ba'diyah di rakaat pertama, rakaat kedua masih oke, nggak ada hati apa-apa karena bareng teman-temannya, nggak ngeliatin dia ba'diyah. Tapi begitu di rakaat ketiga, ada daripada teman yang lain melihat dia ba'diyah dalam hati. Nah, tuh orang tahu tuh saya lagi ba'diyah riya, maka rakaat yang ketiga itu yang tidak punya pahala. Jadi yang punya pahala rakaat ke-1, rakaat kedua. Rakaat ketiga karena dia riya terhapus. Balik lagi rakaat keempat dia fokus lagi dengan Allah, maka rakaat keempat itu yang mendapatkan pahala. Jadi riya ini menghapuskan amalan yang mana di dalamnya ada riya. Ya, usikum wa ya nafsi bittaqwa. Kembali lagi teman-teman. Jadi karena Allah itu baik, maka yang diterima itu adalah yang baik-baik saja. Satu, perbaiki dulu akidah kita, jauhkan daripada sifat syirik, jauhkan daripada sifat riya. Lalu yang kedua, kita menghadapi Allah yang baik itu harus apa lagi? Perbaiki amal kita. Perbaiki ibadah kita. Dengan cara apa? Dengan cara mutaba'atis sunnah. Mengikuti sunnah Rasul. Kalau kita beribadah, contohnya adalah Rasulullah. Cara sholat kita, contohnya adalah Rasulullah. Cara puasa kita, contohnya adalah Rasulullah. Cara memuji Allah, contohnya adalah Rasulullah. Cara mengagungkan Rasulullah karena cinta kita, contohnya adalah Rasulullah. Pun sama kalau kita mengadakan kerjasama dengan orang lain, contohnya adalah Rasulullah. Rasulullah mencontohkan kalau ada kerjasama dengan sesama kita, itu harus ada persyaratan yang dimana persyaratan itu sudah disepakati oleh semuanya. Makanya dikatakan apa? Al-muslimu ala syurutihi. Muslim itu terikat dengan persyaratan, ya. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Allah ini Maha Thayyib. Bagaimana lagi kita menghadapi Allah yang Thayyib? Bukan hanya bersihkan akidah kita, bukan hanya memperbaiki ibadah kita, tapi apa? Memperbaiki akwal, memperbaiki akwal itu ya. Akwal itu kata-kata kita, bicara kita diperbaiki. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Jauhkan diri kita dari sifat bohong. Ya, jauhkan diri kita dari sifat bohong. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah, karena Islam ini nggak menerima kata bohong, nggak mentolerir kata bohong. Jadi ketika satu saat ada satu riwayat yang mengatakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayakuna mu'minan jabbanan, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin ini ayakuna jabbanan, seorang dia mukmin tapi penakut, mungkin nggak ya Rasulullah? Mungkin, kata Rasulullah. Oh iya. Lalu dikatakan ayakuna mu'minan jabbanan, lalu apa lagi ya? Ayakuna mu'minan, apa lagi saya lupa. Pokoknya ayakuna mu'minan jabbanan, apakah mungkin seorang mukmin ini adalah seorang yang penakut? Mungkin seorang mukmin penakut.
Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, ayakuna mu'minan kadzaban? Apakah mungkin seorang mukmin itu seorang kadib, seorang pembohong? Gak mungkin, kata Rasulullah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, yang pembohong itu adalah seorang munafik. Usikum wa ihya nafsi bitaqwallah. Maka pun perbaiki perkataan kita dari sifat-sifat bohong. Dan sayangnya, ternyata di antara kita disadari atau tidak pernah berbuat bohong. Atau bahkan beberapa kali berbuat bohong. Coba, kalau saja kita ini kayak Pinocchio, sekali bohong panjang, sekali bohong lagi panjang lagi, sekali bohong panjang lagi, wah, mungkin hidung kita main panjang-panjangan. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Allah ini thayyib. Maka perbaiki perkataan kita, jauhkan dari sifat bohong. Dan yang bohong yang paling dahsyat, teman-teman yang dirahmati Allah, adalah bohong kepada Allah. Maksudnya bohong kepada Allah gimana? Kan Allah mah nggak bisa dibohongi. Kan Allah mah maha tahu. Kok bohong kepada Allah? Bohong kepada Allah ini, teman-teman yang dirahmati Allah, artinya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang dikatakan bohong terhadap Allah. Usikum wa ya nafsi bitaqwa. Kenapa sih Allah melarang bohong? Karena apa? Subhanallah, Rasulullah mengatakan ra'sud dzunub al-kadzib. Ra'sud dzunub apa ya? Ra'sud dzunub itu kepalanya bohong. Punten, ra'sud dzunub kepalanya bohong, ra'sud dzunub itu pimpinannya kemaksiatan, itu adalah kebohongan. Ra'sud dzunub al-kadzib. Pimpinannya kemaksiatan itu adalah kebohongan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Karena punten, seseorang kalau sudah berbohong, dia hanya akan selamat, dia akan merasa dia akan selamat dengan kebohongannya lagi. Dan seseorang yang sudah bohong sulit untuk keluar dari sesuatu kecuali dia berkata jujur. Ya punten, bohong itu kan akan terus berantai. Dan saya pernah contohkan di sini, kalau nggak salah di sini di teman-teman Hijratul Kafah. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya ada seorang karyawan, misalnya masuknya harusnya sih jam 8 gitu, telat-telatnya jam 9. Cuma saat itu ya dia lagi pengen malas-malasan, lagi pengen leyeh-leyeh, akhirnya dia menyia-nyiakan waktunya sehingga dia baru berangkat dari rumah misalnya jam 9. Sementara dia paling telat harusnya masuk jam 9. Perjalanan dari rumah dia ke kantornya misalnya sampai 1,5 jam. Berarti kalau dia berangkat jam 9, nyampe kantor baru jam 10:30 kan. Nah, dia tidak ada udzur apa-apa kecuali dia lagi pengen santai-santai, pengen leyeh-leyeh. Begitu dia sampai di kantor, dia baru sadar, ya Allah, 10:30, harusnya saya masuk jam 9. Misalnya karena dia takut, lalu dia berniat untuk berbohong, ketemu dengan atasannya, lalu ditanya, misalnya ada orang yang sampai ditanya sama atasannya, kok kamu tumben sih, kamu kesiangan begini? Emang ada apa? Terus dia bilang apa? Iya, mobil saya tadi mogok. Nah, udah bohong kan? Padahal nggak ada mogok-mogoknya. Tapi apa ya? Dia pengen leyeh-leyeh aja. Oh, mogok. Iya, mogok. Terus kalau gimana jawabannya? Itu atasan, insya Allah nggak akan cukup dengan satu pertanyaan. Kenapa kamu mobilnya mogok? Pasti ingin nanya lagi. Kalau ditanya mogoknya di mana, kira-kira dia jawabannya jujur apa bohong lagi? Bohong lagi. Iya, mogoknya pas keluar komplek apa gitu misalnya. Kan bohong. Satu, bohong mogok mobilnya. Yang kedua, mogoknya di sebelah mana. Udah gitu. Kalau atasannya sudah akrab dengan dia, nggak menutup kemungkinan loh dia nanya lagi. Emang apa sih penyebab mogoknya? Coba. Bohong lagi nggak jawabannya? Oh iya, itu tadi misalnya kuilnya kenapa gitu kan. Padahal kuilnya nggak apa-apa. Ya kan? Bohong kan? Udah 3 kali bohong loh dia.
Terus karena setelah atasan akrab sama dia, pasti nanya lagi, terus kalau kuilnya mogok, terus kenapa bisa jalan begini? Jawabannya kira-kira dia jawab bohong lagi nggak? Bohong lagi. Iya sih, tadi ada bengkel, terus bohong. Nggak bakal selesai kebohongan itu kecuali ditutup dengan kejujuran. Maka pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasul dunub al-kadib. Kepalanya, pemimpinnya, dunub, dosa itu, kemaksiatan itu adalah al-kadib. Karena nggak akan putus kebohongan itu kecuali ditutup dengan kejujuran. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Allah taib, maka apa? Menghadapi Allah yang taib, perbaiki perkataan kita. Satu, jangan bohong. Yang kedua adalah jangan menyakiti orang lain. Subhanallah. Karena Allah tidak ingin berhadapan dengan orang yang senangnya menyakiti orang lain. Punten. Satu saat Rasulullah bertemu dengan seseorang, ya Rasulullah, saya punya tetangga saya ini sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi ya Rasulullah, dia tuh mulutnya nyakitin terus. Apa kata Rasulullah? Apakah jawaban Rasulullah, oh, gimana, sholatnya bagus? Apakah Rasulullah nanya gimana, puasanya bagus? Apakah Rasulullah nanya langsung, apakah sedekahnya bagus? Enggak loh. Tapi apa? Ketika sahabat itu berkata, ya Rasulullah, saya punya tetangga, sedekahnya oke, puasanya oke, sholatnya oke, tapi mulutnya suka nyakitin orang. Apa jawaban Rasulullah? Langsung Rasulullah mengatakan, hiya finnar, dia berada dalam neraka. Punten. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Teman-teman yang dirahmati Allah. Sampai Rasulullah berbicara tentang lisan, satu saat Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada seseorang sahabat, saya artikan secara bebas, wahai sahabatku, kata Rasulullah, maukah engkau aku tunjukkan kepada pokok-pokok amalan yang paling penting dalam kehidupan ini? Dan maukah kamu aku kasih tahu terhadap tiang-tiang yang paling penting dalam kehidupan ini? Dan maukah kamu aku kasih tahu, kata Rasulullah, tentang puncaknya yang paling hebat di dalam kehidupan ini? Lalu sahabat itu mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami pengen tahu, kata dia. Lalu apa kata Rasulullah? Pokok-pokok amalan yang terpenting dalam kehidupan ini adalah Islam. Dan wa'amudihi atau amuduhu, dan tiangnya adalah sholat. Wadirwatu sanamihi, dan puncaknya dari amal-amalan yang terpenting dalam kehidupan ini adalah jihad. Subhanallah. Lalu kembali Rasulullah bertanya, ala ukhbiruka, apakah engkau ingin aku kasih tahu amalan apa yang bisa mengcover semuanya, bisa mengcover kehidupan yang terpenting, bisa mengcover Islam, bisa mengcover sholat, bisa mengcover jihad. Kamu pengen tahu nggak, kata Rasulullah? Iya ya Rasulullah, kata sahabat. Lalu Rasulullah mengambil tangannya dan menunjukkan kepada lisannya, kufu alaika hadza. Cukup kau jaga lisan ini. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, memang ada orang yang tergelincir dalam kehinaan gara-gara lisan? Lalu balik Rasulullah bertanya, memang kamu kira ada orang yang selamat dari neraka bukan karena lisannya? Ini ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, penghuni neraka paling banyak itu gara-gara dia tidak bisa menjaga lisan. Subhanallah, menyakiti orang lain, menzolimi orang lain. Hati-hati teman-teman. Zolim ini bukan hanya menyakiti fisiknya. Ketika ada orang berbuat zolim, menyakiti perasaannya, menjatuhkan harga dirinya, itu pun perbuatan yang zalim. Dan ingat, menyakiti orang lain itu dosanya luar biasa. Tapi menyakiti pasangan dosanya lebih besar lagi. Sama-sama menyakiti kan? Menyakiti sama dosanya menyakiti, tapi yang harus dilihat itu nyakitinya sama siapa? Dosa menyakitin kepada orang
lain lebih kecil daripada dosa nyakitin kepada pasangan. Menyakiti orang lain dosa, apalagi menyakiti pasangan. Dan teman-teman yang harus kita camkan dalam diri kita, Islam ini identiknya kan dengan habluminallah dan habluminannas. Kita tidak bisa hanya mengatakan diri kita saya ini lebih baik daripada sebelum-sebelumnya kalau kita hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja. Kalau kita hanya memperbaiki sholat saja, kalau kita hanya memperbaiki bacaan Quran saja, kalau kita hanya memperbaiki ibadah-ibadah kita saja, tanpa kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah, terutama dalam hal lisan. Jaga lisan. Karena punten lisan ini usikum wa iya nafsi bitaqwallah, sampai pernah ada dikatakan apa lisanmu lebih tajam dari pedang, ya kan? Iya, karena memang iya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah, sampai punten ingin saya sampaikan pernah dulu saking bahayanya lisan. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah, berapa banyak di antara orang-orang yang punten masuk penjara gara-gara lisan? Ada? Banyak. Berapa banyak di antara orang yang terbunuh gara-gara lisan? Banyak. Coba kalau teman-teman lihat berita-berita gitu kan yang seliweran di Instagram kah gitu kan. Ada orang bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara sakit hati dikatain oleh temannya. Ada orang yang bunuh diri gara-gara sering diledekin oleh oleh tetangganya. Bahkan ada gara-gara tetangga bunuh tetangganya, gara-gara tetangganya itu suka ngeledekin pembunuh itu. Ya kan? Hati-hati. Maka pantas kata Rasulullah, kufu alaika hada, jaga lisan. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jadi innallaha thayyib, Allah itu thayyib. Maka yang harus kita lakukan untuk menghadapi Allah yang thayyib, tadi perbaiki dulu akidahnya. Akidah. Jauhkan dari sifat syirik, jauhkan dari sifat riya. Yang kedua, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, tadi perbaiki amal-amal ibadah kita, ikuti sunnah Rasul, jauhkan perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Lalu apalagi? Yang ketiga adalah tadi, jaga kata-kata kita, lisan kita harus dijaga. Lalu selanjutnya, menghadapi Allah yang thayyib, apalagi yang harus kita lakukan? Thayyibul amwal. Harta kita harus thayyib. Harta kita harus thayyib. Ingat, harta kita harus jauh daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Misalnya, haram yang berkaitan karena dengan hak orang lain. Contohnya, karena hasil curian. Lalu hasil curian itu dia sedekahkan. Allah nggak akan terima. Haram hasil korupsi. Hasil korupsi itu dia sedekahkan, dia Allah nggak akan terima. Haram misalnya karena pekerjaannya, misalnya dari harta yang riba, Allah nggak akan terima sedekah dari harta riba. Atau dari hasil perdagangan barang-barang yang diharamkan, Allah nggak akan terima sedekah dari hasil barang-barang yang diharamkan. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min ghulu, kata Rasulullah. La tuqbalu salatin bi ghairi tuhur, kata Rasulullah. Wala sadaqatun min ghulu. Allah tidak akan menerima salatnya seseorang yang tidak suci. Wala sadaqatun min ghulu, dan Allah tidak menerima sedekahnya orang yang ghulu. Orang yang ghulu di sini maksudnya apa? Orang yang hasil apa ya? Yang dihasilkannya itu dari sesuatu yang diharamkan, Allah nggak terima sedekahnya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu selanjutnya hadis ini mengatakan wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil muslimin. Punten mursalin. Wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil muslim mursalin. Dan sesungguhnya
Allah memerintahkan kepada umat mukmin seperti yang diperintahkan kepada mursalin, kepada para nabi. Artinya teman-teman, ketika Allah mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada umat mukmin seperti yang diperintahkan kepada para nabi. Artinya Allah menginginkan kebaikan itu bukan hanya untuk para nabi, tapi yang Allah inginkan kebaikan ini untuk semua mukminin dan mukminat. Maka apa? Maka subhanallah, Allah memerintahkan kepada umat mukminin seperti yang diperintahkan kepada para nabi. Sehingga apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibat. Buntan, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai orang-orang, wahai para rasul, kata Allah, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan kerjakanlah amal-amal saleh. Waqala, lalu Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makanlah dari sesuatu yang baik yang kami berikan kepada kalian. Kalau kita memakan makanan yang baik, memakan makanan yang halal, maka efek yang akan terjadi, satu, akan tumbuh dengan hal-hal yang baik. Kalau kita terbiasa memakan makanan yang halal, punten, efeknya adalah satu, akan tumbuh dengan hal-hal yang baik. Hati akan baik. Artinya apa? Hati akan dengan mudah menolak semua kemaksiatan. Walaupun nggak tahu itu adalah kemaksiatan. Hati akan merasakan kegelisahan ketika dia ragu ini dosa atau bukan. Ini nih, kalau kita terbiasa makan makanan yang halal itu begitu. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita awam, ini dosa atau enggak, itu hati akan mengarahkannya bagaimana, ada rasa ragu dalam hati kita. Maka apa kata Rasulullah SAW berbicara tentang dosa? Dosa ini kata Rasulullah, mahaka fi nafsika. Dosa ini adalah satu, mahaka fi nafsika, sesuatu yang akan menjadikan hatimu gelisah. Lalu yang kedua, wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dan kita nggak pengen apa yang kita lakukan itu diketahui orang lain. Itu adalah dosa. Dan kalau kita terbiasa, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, kalau kita terbiasa dengan makanan-makanan yang halal, maka yakin ketika kita hendak melakukan dosa, itu akan ada rasa gelisah, akan ada rasa tidak tenang. Mahaka fi nafsika, kan? Itu tadi kata Rasulullah, dosa itu adalah segala sesuatu yang membuat kalian tidak tenang. Wa karihta ayyaqali ala nafsi, dan kalian tidak alaihin wa karihta alaihin punten. Wa karihta ayyaqali alaihin nas, dan kalian tidak mau, kata Rasulullah, perbuatan itu diketahui orang lain, itu dosa. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Saya teringat dari cerita dari Buya, dari ayahnya Abi. Ayahnya Abi itu dulu, jadi zaman dulu tuh pernah beliau tuh haji, qadarullah, saat pulang haji, beliau tuh pesawatnya itu harus transit di Singapura. Di tahun berapa ya? Tahun 78 kalau nggak salah beliau cerita pada kami tuh. Tahun 78 kata beliau, Buya tuh habis haji transit di Singapura. Dan karena Buya lapar, ada restoran yang dekat dari airport gitu kan, entah itu di dalam airport atau di luar airport gitu ya. Ya sudah, Buya makan di sana. Dan Qadarullah itu sama teman-temannya Buya gitu kan. Buya sama teman-teman makan. Nah,
Setelah makan, karena transitnya juga cukup lama, artinya ada sampai sehari kata Buya tuh, apa namanya, ya menginap dulu, ada kan kayak hotel transit gitu kan. Akhirnya menginap dulu dan subhanallah, ternyata semalaman itu bapak tuh, Buya tuh nggak bisa tidur, gelisah sekali hatinya. Dia berpikir, kok hati gelisah begini, ada apa ya? Ada kabar apa ya di rumah? Kadang-kadang kita kan kalau ada kegelisahan dalam hati ngerasa apa namanya, mungkin ada sesuatu di rumah. Ya kan dulu kan nggak ada zaman-zamannya telepon, WA, ya nggak bisa telepon gitu zaman-zaman dulu tuh ya ada sih mungkin cuman ya orang-orang tertentu zaman-zaman dulu tuh yang punya telepon gitu. Buya gelisah, apalagi dari luar negeri kan mahal sekali mau nelpon ke rumah gitu kan. Buya gelisah, akhirnya ya apa namanya nggak bisa tidur di malam itu. Buya nggak bisa tidur dan mungkin karena beliau nggak bisa tidur, sakit kepala, lalu mual, sangat mual. Begitu sakit kepala, mual, jadi rasa-rasanya ada yang ingin keluar dari perutnya. Akhirnya apa? Buya keluarkan, muntah banyak sekali kata Buya tuh. Banyak sekali muntahnya. Dan subhanallah, setelah semuanya muntah, barulah Buya ini merasakan hilang sakit kepalanya dan merasakan hatinya tenang. Dalam pikiran, oh mungkin ya yang bikin saya nggak tenang tadi itu karena saya perut lagi nggak enak, lagi mual, makanya nggak tenang. Di buktinya setelah saya muntahkan, hati saya jadi tenang. Itu kata Buya. Udah nih, nggak ada pikiran apa-apa. Keesokan harinya, Buya mau ke airport lagi, karena lapar, berangkat lagi ke restoran yang sama. Begitu ke restoran yang sama, ternyata baru diketahui menu-menu di sana adalah punten daging babi semua. Subhanallah. Ini. Allah menjaga Buya rahimahullah. Allah maghfirlah warhamhu warahmatullahi wala uzaki 'alallahi ahad. Beliau ini benar-benar sangat-sangat menjaga dari segala sesuatu yang buruk. Kami tahu sekali. Allah jaga beliau sampai punten ketika beliau tidak tahu bahwa makanan yang beliau makan itu adalah makanan-makanan yang haram, Allah tanamkan kegelisahan di dalam hatinya. Sampai Allah jadikan dia sakit, beliau sakit. Sampai Allah jadikan perutnya sakit sehingga dikeluarkan, dibersihkan apa yang ada dalam perutnya. Itu. Maka punten, jaga, biasakan diri kita untuk terhindar dari makanan-makanan yang haram. Kalau kita membiasakan diri menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram, maka insya Allah Allah akan mengarahkan hati kita dalam kegelisahan ketika kita dihadapkan dengan dosa. Usikum wa iya nafsi bittaqwa. Lalu selanjutnya, tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab. Tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar. Ketika dikatakan tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar asy'ara aghbara yamuddu yadayhi ila sama subhanallah ya rab ya rab. Lalu punten di sini dikatakan, kemudian Rasulullah SAW menceritakan seorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya ajak-acakan, penuh debu. Dia menengadahkan tangannya ke atas dan berdoa, ya Rob, ya Rob. Sementara punten dikatakan, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya pun haram. Wa ghudiya bir haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Subhanallah. Fa anna yustajab, bagaimana Allah mengabulkan doanya? Dari fakrah ini, dari bagian ini, Rasulullah ingin menerangkan ada seorang laki-laki yang mana saat itu dia dalam keadaan safar, dikatakan asy'asa
aghbaro, dengan rambut yang acak-acakan, dengan penuh debu. Kok bingung ya? Mungkin zaman sekarang akan bingung. Kok ngadain safar rambut acak-acakan, penuh debu? Emang kok bisa safarnya berapa lama? Karena kan dulu safarnya itu yang menjelajahi padang pasir, ya kan? Maka kata Rasulullah, asy'atha wa aghbaro, rambutnya acak-acakan, aghbaro, penuh dengan debu. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki di dalam perjalanan, di dalam safar, sementara punten, orang yang safar itu doanya diijabah sama Allah kan? Ya. Kalau ada laki-laki dalam keadaan safar, meskipun dia dalam keadaan safar, dia penuh pengharapan meminta kepada Allah, tangannya dia angkat setinggi-tingginya kepada Allah saat dia meminta, lalu dia panggil-panggil nama Allah dengan merengek-rengek, karena pun dan salah satu yang Allah senangi ketika berdoa itu apa? Angkat tangan, lalu merengek meminta sama Allah. Nih orang, walaupun dia dalam keadaan safar, dia angkat tangannya, lalu kemudian dia merengek kepada Allah, tapi kalau pakaiannya pakaian dari sesuatu yang haram, lalu minumannya dari sesuatu yang haram, kemudian apa yang dia makan juga dari sesuatu yang haram, lalu dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, ya mana mungkin Allah kabulkan doa-doa dia. Padahal apa? Rasulullah mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang mukmin. Walaupun doa ini senjatanya orang mukmin, kalau dia berdoa, dia menggunakan pakaian dari hasil yang haram, dia memakan makanan dari hasil yang haram, dia meminum dengan minuman yang haram, walaupun dia dalam keadaan safar, Allah nggak akan mungkin mengabulkan doa-doanya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah ini thayyib, Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Walaupun dia berdoanya benar-benar khusyuk, kalau apa yang dia dapatkan itu haram, nggak akan Allah kabulkan doanya. Kenapa? Karena asar atau efek dari makanan haram tadi. Punten, kebalikannya berarti hati nggak akan merasakan gundah gulana ketika dihadapkan dengan kemaksiatan. Bukan cuma itu, subhanallah. Efek dari makanan haram ini, punten, tidak akan terijabahnya doa-doa yang dia permintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Tapi kalau dia berdoa sementara dia masih memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram, menggunakan pakaian hasil sesuatu yang haram, Allah wa anna yustajabu bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kamu, kata Rasulullah. Dan bukan cuma itu, teman-teman. Ternyata seandainya kita sering merasakan tidak nikmat dalam beribadah, silahkan berintrospeksi diri. Adakah makanan-makanan haram yang pernah masuk ke dalam diri kita dan belum kita taubat? Karena punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, rezeki kita ini menentukan diijabahnya doa-doa kita. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaat atas apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Masya Allah, jazakillah khairan Umi, Allah barik. Ilmunya dari satu hadis ya, itu mengingatkan kita banyak hal, memberikan kita banyak pengingat bahwa kita sebagai manusia yang menghadapi Allah yang thayyib, yang maha sempurna, kita harus mengupayakan untuk menyempurnakan akidah kita, kemudian memperbaiki amalan kita, menjaga lisan dari sifat bohong dan juga menyakiti hati orang lain, serta menjaga harta kita untuk senantiasa
mengupayakan dari harta yang halal dan juga tentunya menjaga makanan, minuman kita, pakaian kita adalah semuanya sumber yang halal gitu ya. Baik, untuk teman-teman sekalian ada pertanyaan, boleh di chat atau boleh menanyakan langsung kepada Umi. Dipersilahkan ya, ini sudah ada titipan pertanyaan ke saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi Maki, Abi, dan keluarga selalu dirahmati Allah. Umi mau tanya bagaimana cara bertaubat dari lisan yang buruk, misal karena sedang emosi gitu Umi, kemudian terpancing menggibahi orang lain. Bagaimana apa Mbak Tati? Maaf. Ini Umi, bertaubat dari lisan yang buruk karena sedang emosi, kemudian terpancing menggibahi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita caranya menyesal atas perbuatan lisan yang buruk, ya. Dan subhanallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, bertobat juga sampai terpancing untuk bergibah. Karena masalah gibah ini itu urusannya bukan hanya kita dengan Allah, tapi urusannya kita dengan orang yang kita gibahi. Walaupun kita, kalau tadi teman-teman mungkin mendengar, kalau kita punya dosa dengan Allah, cukup kita minta maaf sama Allah, ya kan? Tapi kalau kita punya dosa dengan sesama, ya kita harus minta maaf dulu sama orang itu, baru setelah itu bertobat kepada Allah. Tapi untuk urusan gibah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau teman-teman punten tidak ketahuan teman-teman ngegibah, teman-teman nggak usah bilang maaf ya saya udah gibahin kamu. Oh itu malah jadi bikin berantem gitu kan, malah bikin jadi perpecahan. Tapi yang harus kita lakukan apa? Perbaiki image dia di hadapan orang lain yang telah kita gibahi. Bisa difahami nggak? Misalnya kita menggibahi dia dengan keburukan dia, cari kebaikan dia yang kita gibahin, lalu kita sampaikan kepada teman-teman, ternyata ya si fulana itu begini dan begini dan begini. Itu salah satu cara memperbaikinya. Jadi jangan kita bilang, maaf ya, waktu itu yang ngajar habis kepancing sih gibahin fulana, itu nggak boleh ya. Jadi itu, walaupun kalau dosa yang lain kan harus langsung minta maaf gitu kan. Nah itu. Lalu usikum wa nafsi bitaku. Apalagi sampai terpancing emosi sehingga marah kepada orang lain. Ya kalau sampai terpancing emosi sampai marah kepada orang tersebut, itu harus langsung minta maaf. Maaf ya karena saya marah gitu. Dan saya teringat dengan nasihat seorang ulama. Jadi waktu itu saya lagi sama abinya Maki, lagi dengar kajian daripada guru-guru kami. Seorang ulama itu mengatakan gini, seorang berhak meluapkan emosinya kepada seseorang yang tidak nyaman, yang membuat diri kita tidak nyaman. Bisa dipahami nggak? Kita ini punya hak untuk meluapkan emosi kita. Punten gini, kita berhak meluapkan emosi ketika kita disakiti oleh orang lain. Ya, kita berhak meluapkan emosi kita ketika kita disakiti oleh orang lain. Tapi syaratnya bebas loh. Kita boleh meluapkan emosinya seperti apa, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kita meluapkan emosi ini yang tahu hanya kita dengan Allah. Caranya gimana? Caranya gini, pernah misalnya kita disakiti sama orang itu atau orang itu melakukan kekeliruan yang bikin kita rugi. Yang harus kita lakukan adalah, nih ulama itu ngasih contoh tuh kepada kami tuh, ambil kertas, silahkan Anda, kata beliau, marah apapun yang Anda lakukan, silahkan tulis. Marah Anda, tulis dalam kertas. Marah yang Anda sampaikan kepada orang yang Anda benci itu silahkan tulis. Setelah Anda tulis, Anda tutup. Setelah Anda tutup, Anda diam, beristighfar, ya, nyender. Setelah Anda ada buka, apa yang akan terjadi? Ada penyesalan nggak? Waduh, untung ya saya tadi nggak ngomong ini ya kepada fulana. Itu insya Allah akan terjadi seperti itu. Atau pernah nggak gini?
Kita marah, orangnya sih nggak ada di hadapan kita. Tapi kita tahu dia tuh melakukan menyakiti kita. Lalu kita pengennya ngechat gitu sama dia gitu. Boleh loh kita mengungkapkan emosi kita, tapi yang tahu hanya kita dengan Allah. Caranya apa? Kan ada tuh suka draft gitu kan, di notes. Kita ngetik aja sebanyak-banyak yang kita inginkan di note, ketik aja gitu. Atau kalau mau teman-teman punya 2 nomor, teman-teman ngetik ke WA nomor teman yang lain, teman Anda, teman kita yang lain. Misalnya Mama gitu, misalnya saya kan punya 2 nomor. Ya udah saya ngetik aja di WA ke nomor WA saya yang lain. Marah gitu. Saya kirim ke nomor WA saya. Udah agak tenang, silahkan kita baca lagi. Pasti insya Allah biiznillah akan ada rasa, ya Allah untung aja kata-kata ini nggak disampaikan kepada orang tersebut. Pernah nggak begitu? Coba ini di apa namanya dicoba. Atau pernah nggak teman-teman apa namanya lagi kesel sama seseorang gitu, lalu kita ngetik tuh udah di-send tuh, udah dikirim tuh WA, tapi nggak lama kita hapus lagi, setelah kita baca kita nyesel gitu. Maka punten, caranya adalah tadi, kalau kita bergibah dengan orang lain silahkan perbaiki image dia di hadapan Allah. Tapi kalau kita menyakiti orang lain, minta maaf langsung. Bagaimana cara mengeluapkan emosi? Yaitu dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Umi, jazakillah khair. Ini pertanyaan berikutnya agak menyambung ini terkait kalau misalkan kita sudah bikin salah kepada orang lain dan membuat orang lain tersebut kecewa. Terus kita sudah minta maaf kepada orang tersebut, orangnya sudah bilang sudah dimaafkan, tapi ternyata dia belum bisa melupakan luka dan kekecewaannya itu, masih suka membahas lukanya itu. Kalau seperti itu, hukumnya permintaan maaf kita bagaimana ya? Takut masih dituntut di akhirat, Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang sudah minta maaf, lalu orang tersebut menyatakan dirinya sudah memaafkan, tapi beliau tidak bisa melupakan, ya nggak apa-apa. Itu sudah bukan urusan kita lagi dengan orang tersebut, dan orang tersebut pun insya Allah tidak dosa. Bukan tidak memaafkan kan, tapi tidak bisa melupakan. Karena punten, tidak bisa melupakan bukan berarti tidak memaafkan. Ingat yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Hamzah terbunuh oleh Wahsy. Tahu kan? Hamzah terbunuh oleh Wahsy, dan betapa bukan cuma itu, Hamzah pun dicoret-coret mukanya dengan pisau sampai nggak mengenal, dipotong kupingnya, dipotong hidungnya. Ketika Rasulullah menemui jenazah Hamzah, Rasulullah sangat-sangat sakit hati sampai nangis sesegukan sampai dikatakan kagulaya ilma, kayak air mendidih gitu. Saking sakit hatinya Rasulullah. Dan Rasulullah tahu siapa yang membunuhnya. Yang membunuhnya adalah Wahsy. Penyebab kematian Hamzah itu adalah Wahsy. Setelah dibunuh oleh Wahsy kan yang menggunting, yang mengambil jantung itu siapa? Hindun kan. Tapi yang membunuhnya siapa? Wahsy. Nah subhanallah, setelah lama berlalu kejadian itu, lalu Wahsy masuk Islam kan akhirnya kan. Wahsy masuk Islam. Dan setelah Wahsy masuk Islam, Rasulullah memanggil Wahsy. Wahsy, apa yang kau lakukan kepada pamanku? Lalu Wahsy bercerita, ya Rasulullah, aku membunuh Hamzah dengan cara begini dan begini-begini. Setelah aku bunuh Hamzah, aku kasih tahu Hindun, lalu Hindun datang melakukan penganiayaan kepada jasad Hamzah. Lalu Rasulullah tersenyum. Wahsy, aku telah memaafkanmu. Tapi tolong, wahai Wahsy, jangan lagi kau menampakkan wajahmu di hadapan. Kenapa? Karena kalau kau menampakkan wajahmu di hadapanku, aku teringat betapa sedihnya, betapa sakitnya aku kehilangan pamanku. Tadi pahami nggak teman-teman? Jadi, jangan merasa bersalah ketika teman kita tidak bisa melupakan apa yang telah kita lakukan. Karena apa? Ya sudah memaafkan. Ya, justru ketika kita merasakan penyesalan telah melakukan itu, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, insyaallah biiznillah, ini adalah salah satu cara Allah memaafkan dosa Anda terhadap apa yang telah Anda lakukan kepada teman Anda. Wallah.
Baik, Umi. Masih bisa bertanya lagi, Umi? Silakan. Bismillah, Umi mau tanya mengenai makanan halal. Alhamdulillah atas izin Allah sekarang sangat pilih-pilih makanan yang masuk, yang dikonsumsi. Minimal ada tempat makanan dengan logo halal. Chefnya juga menggunakan bahan ataupun bertanya dulu ke chefnya apakah memakai bahan yang haram atau tidak. Tapi mungkin saja ada yang masuk tanpa kita sadari ternyata ada bahan-bahan dari yang haram. Lalu kita harus bagaimana, Umi? Apakah cukup dengan sholat taubat setiap saat atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah makan dengan makanan yang sudah ada logo halalnya, bahkan sudah ada logo halal, kita nanya sama chefnya, bahan-bahannya seperti apa, lalu chefnya mengatakan ini bahannya bahan halal semuanya. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan kita, ada bagian yang diselipkan misalnya untuk menambah cita rasa sehingga tanpa sepengetahuan kita, tanpa sepengetahuan yang berwenang dalam hal halal diselipkan sesuatu yang haram. Apakah kita berdosa? Kalau kita nggak tahu, itu nggak menjadi dosa. Karena dosa itu akan berlaku ketika kita mengetahuinya. Itu. Jadi punten, apakah saya harus sholat tobat? Tidak perlu sholat tobat, cukup memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, setiap hari perbanyak istighfar. Karena apa? Karena istighfar ini menjadi penyempurna ibadah. Ya. Jadi istighfar ini kan salah satu bentuk taubat, ya kan? Tetapi bukan hanya salah satu bentuk taubat. Jadi gini loh, kalau taubat itu dilakukan oleh seseorang ketika dia sadar sudah melakukan kemaksiatan, maka dia bertaubat, ya kan? Tapi kalau istighfar dilakukan oleh seseorang bukan dengan syarat dia harus sadar dulu dia sudah melakukan kemaksiatan baru dia beristighfar, bukan. Beristighfar itu harus sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita ini sering melakukan dosa. Kita nggak sadar itu dosa, atau bahkan kita tahu itu dosa, tapi kita kekeh melakukan, dan kita lupa taubat, maka perbanyak istighfar. Dan bukan cuma itu, istighfar itu penyempurna ibadah. Maksudnya bagaimana? Teman-teman, makanya dalam Al-Quran ada kalimatnya, Robbana sami'na wa ata'na. Ya Allah, Robbana sami'na, ya Allah, aku dengar apa yang kau perintahkan kepadaku. Ini kata Rasul, para nabi yang mengatakan Robbana sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar apa yang kau perintahkan kepada kami dan kami lakukan apa yang kau perintahkan kepada kami. Lalu diakhiri dengan kalimatnya apa? Ghufranaka, tapi ampuni kami ya Allah, seandainya apa yang telah kami lakukan tidak sesuai dengan yang kau inginkan. Jadi, sering kita dengar habis sholat istighfar. Pernah mendengar perbanyak istighfar habis sholat? Karena kenapa? Karena bisa jadi sholat kita ini nggak sesuai dengan yang Allah inginkan. Kita disuruh sama Allah sholat itu untuk khusyuk, tapi kita nggak bisa khusyuk. Maka apa, setelah sholat silahkan perbanyak istighfar. Karena istighfar ini penyempurna ibadah. Jadi kalau saya sering umpamakan gini, sering saya umpamakan termasuk dengan teman-teman Hijratul Kafah. Kalau seandainya kita misalnya mau bikin seragam nikahan, ya, mau bikin seragam nikahan, bahannya sudah ada, biasanya dikasih sama keluarga pengantin, gitu kan. Nah, terus kita pengen nih, kita punya punya contoh baju, kita pengen contoh bajunya seperti ini, modelnya seperti ini, ukurannya seperti ini, gitu kan? Pernah ya seperti itu? Lalu akhirnya kita datang ke tempat jahit, ke tukang jahit, ambil bahan baju seragamnya, ambil contoh bajunya, lalu misalnya gini, Mbak, saya minta tolong jahitin seragam pernikahan ponakan saya misalnya. Nah ini nih Mbak bahannya, nah ini contoh bajunya, saya pengen modelnya kayak gini persis ya Mbak, ukurannya pun kayak gini persis. Terus kata Mbaknya, ya siap Bu, saya sudah ngerti apa yang Ibu sampaikan kepada saya. Saya coba melakukan apa yang ingin apa yang Ibu inginkan. Singkat cerita, penjahit itu melakukan apa yang
dia berusaha untuk melakukan sesuai dengan petunjuk kita. Selesai menjahit, lalu penjahit itu ngasih ke kita barangnya, bajunya. Bu, ini sudah selesai. Saya sudah menyelesaikan sesuai dengan yang saya pahami, yang ibu minta, yang saya pahami, saya sudah selesaikan. Tapi maaf ya Bu, kalau apa yang sudah saya lakukan ini banyak kekurangan, ada kesalahan. Saya minta maaf banget ya Bu. Kira-kira kita kalau tukang jahit itu udah ngomong begitu, kita jawabannya apa? Oh iya Mbak, nggak apa-apa, gitu kan? Ya. Nah, ternyata begitu kita periksa, ternyata, ya Mbak, kok nggak sama Mbak? Ini kan kancingnya sebelah kanan, kenapa ini sebelah kiri Mbak? Mbak, ini kan misalnya kantongnya kan kantong hidup, kenapa ini kantongnya kantong mati? Misalnya begitu. Terus dia bilang, iya saya minta maaf ya. Kira-kira kita nyaman nggak untuk marah sama dia? Nggak nyaman. Nah ini, maka ketika dikatakan Robbana sami'na wa ata'na ghufrana. Ya Allah, sami'na, aku dengar apa yang kau perintahkan kepadaku. Kami dengar, kata para nabi. Sami'na, ya Allah, kami dengar apa yang kau perintahkan kepada kami. Wa ata'na, dan kami kerjakan sesuai, kami kerjakan apa yang kau berikan kepada kami. Subhanallah. Ghufranaka, tapi kami mohon ampun kalau seandainya apa yang kami kerjakan tidak sesuai dengan yang kau inginkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Umi. Umi masih boleh bertanya atau sudah dicukupkan? Satu lagi boleh, Mbak. Baik, Umi. Silakan. Ini, Assalamualaikum Umi, izin mau bertanya. Saya pernah dengar kata-kata di circle teman-teman saya. Orang-orang itu ada juga dosanya, cuman beda-beda jalan berbuat dosanya. Dan kebaikan itu banyak jalannya karena kita masuk surga itu dengan banyak pintu kebaikan. Apakah dengan ucapan seperti itu termasuk penghalang doa tidak diijabah? Dan kita sebagai manusia, apakah nggak apa-apa berpikir nggak apa-apa melakukan dosa ini, nanti juga kita buat pahala dengan cara yang lain? Bagaimana konsep berpikir seperti itu, Umi? Baik, saya simpulkan pertanyaannya. Kita pernah mendengar setiap keburukan kalau disertai dengan kebaikan maka akan terhapus keburukan tersebut. Itu mungkin ya. Gitu ya kesimpulannya, benar nggak Mbak Tati? Iya, mungkin seperti itu, Umi. Artinya jalan setiap orang tuh punya dosa, setiap orang juga punya kebaikan masing-masing. Gitu. Jadi dosanya itu akan terhapus dengan kebaikannya. Nah, boleh nggak seseorang menyadari melakukan keburukan, gitu kan? Tapi karena dalam apa ya, dalam pikiran dia, tenang aja, habis ngelakuin keburukan tinggal melakukan kebaikan toh terhapus gitu ya. Ya, wallahu alam. Ya boleh-boleh aja sih kalau kita yakin kita sempat melakukan kebaikan. Kalau kita yakin Allah masih kasih kehidupan untuk melakukan kebaikan, bisa dipahami nggak teman-teman? Kita kan nggak tahu. Habis kita melakukan keburukan, tenang nanti ini habis gibah nih, tenang nanti saya sedekah, kan ketutup gibahnya gitu. Nah, ya kalau kita yakin Allah kasih Allah kasih waktu, Allah kasih usia untuk menutup keburukan itu dengan kebaikan, ya silahkan. Tapi ada nggak di antara kita yang tahu bahwa kita punya waktu ke depannya? Jangankan untuk esok hari kita punya waktu, untuk 5 menit ke depan pun mungkin kita nggak tahu kan kita punya waktu atau tidak. Memang benar, setiap keburukan tertutup dengan kebaikan. Ini untuk apa? Kalimat ini bukan untuk memacu diri kita untuk untuk menggampang-gampangkan kemaksiatan, tapi kalimat ini untuk sebagai motivasi kita untuk semakin banyak beramal soleh seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Umi, Masya Allah, jazakillah khairan. Alhamdulillah hari ini atas ilmu yang kita terima, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Seperti biasa, Umi, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama dan Mi minta tolong untuk memimpin doanya. Baik, syukran, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah.
Nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfina wa shfi mardal muslimina wal muslimat fa innaka anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatina minal kadhib wa ayunina minal khiyana. Innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamata wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbana wa rabbukallah. Akhiru da'watuna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakillah khair Umi, semoga doa yang dipanjatkan kita Allah kabulkan. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada teman-teman semua yang telah hadir hari ini. Semoga duduknya kita hari ini menjadi pemberat amal kita di akhirat kelak, amin. Dan juga semoga insya Allah nanti Allah izinkan kembali kita untuk melanjutkan kajian kita hadis arba'in di bulan berikutnya. Amin. Akhirul kalam, sebelum kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Tadi juga sehat semuanya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Mohon maaf lahir batin. Salam buat semuanya ya Umi. Ya, insyaallah salam juga buat semuanya. Hatur nuhun, jazakumullah khair. Izin pamit. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.